Tanggal 1 kemarin hari Senin ya, udah banyak yang puasa. Kalau masih nggak bisa juga jangan sampai tidak berpuasa di tanggal 8 dan 9, yaitu Yaumut Tarwiyah dan Yaumul Arafah. Kalaupun tidak bisa 2 hari itu, usahakan 1 hari, yaitu Yaumul Arafah. Tanggal 9 kita puasa sunnah. Dan dikatakan oleh Nabi, siapa yang berpuasa fi yaumi Arafah, di hari Arafah tanggal 9 itu, maka orang itu akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Artinya dalam perjalanan hidupnya itu tidak akan dipelihara oleh Allah, tidak akan melakukan dosa. Kalaupun dalam keadaan tidak bisa dihindari ya, melakukan satu maksiat atau dosa, itu sudah langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan lupa nanti kita melaksanakan puasa sunnah ya. Kemudian pada tanggal 10 kita disunatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, yang sebelumnya malam Lailatul Adha itu kita berada di malam yang mustajab. Banyakin baca takbir ya, banyakin berdoa dan beribadah. Nah, sholat Idul Adha ini sebagaimana kita juga seperti mengerjakan sholat Idul Fitri, hukumnya sunnah. Dan di dalam sholat Idul Adha ini ya, tidak harus berjamaah, tapi kalau berjamaah lebih afdal. Tidak sama dengan seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu kalau enggak berjamaah enggak sah. Dan juga sholat Jumat harus ada khutbah. Tapi kalau sholat Id enggak berjamaah juga sah. Dan tidak ada khutbahnya juga sah gitu. Cuman kalau ada khutbah, ada berjamaah lebih bagus. Karena itu bagi yang tidak sempat hadir di majlis di tempat sholat Id berjamaah, ya jangan sampai tidak sholat Id, karena ini sholat yang disunatkan setahun sekali. Yaitu sekalipun di rumah nggak apa-apa. Ya, sekalipun tidak berjamaah juga tetap nggak apa-apa. Waktunya juga longgar. Dari mulai terbitnya matahari sampai dengan masuknya waktu zuhur. Mungkin kita nggak sempat pagi, ya siangan dikit. Pokoknya sebelum zuhur kita sudah mengerjakan. Kalau kita kerjakan sendiri dan 2 rakaat, cuma 2 rakaat, paling lama 2 menit gitu. Jadi jangan sampai kalau ada orang ketinggalan sholat Id, karena sholat Id itu kalau kita berjamaah biasanya ada khutbah. Nah, kalau Jumat khutbahnya belakangan, khutbahnya duluan baru sholat. Sehingga kita terlambat juga masih bisa ikut sholat gitu. Tapi kalau sholat Id, sholatnya duluan baru khutbah. Ya. Jadi kalau memang kita ketinggalan, ya kita kerjain sendiri di rumah nggak apa-apa gitu. Usahakan jangan sampai tidak dikerjakan. Sebab kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang besar ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di bulan haji ini kita disunatkan untuk motong korban. Nah, motong korban ini dilaksanakan selesai daripada atau habis melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai dengan akhir Ayyamut Tasyrik. Yaitu kalau di Indonesia hari Rabu hari Rabu Idul Adha mulai habis sembahyang itu sudah bisa motong korban. Sampai dengan akhir Ayyamut Tasyrik, yaitu kalau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Sabtu sore.
Sabtu sore ba'dal asar atau sebelum maghrib berarti sudah tidak ada lagi waktu untuk sunnah motong korban. Ya, kalau kita tidak punya duit untuk korban di awal di hari tanggal 10 hari Idul Adha, hari kedua juga belum, hari ketiga juga belum, ternyata hari keempat atau Ayyamut Tasyrik itu di akhir Ayyamut Tasyrik kita punya duit, masih keburu untuk melaksanakan korban kita. Hadirin, korban ini adalah dikaitkan dengan bulan haji, ini adalah ibadah yang paling sangat disukai oleh Allah. Bahkan di dalam hadis riwayat Siti Aisyah mengatakan, ma min amali ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabu ilallah ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh seorang pada hari raya Idul Adha yang mana amalan itu adalah yang paling disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabu ilallah ta'ala min iraqatid dam, yaitu lebih sangat dicintai jika ada orang yang memotong korban. Bahkan dikatakan bahwa hewan atau binatang yang kita potong buat korban itu innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nanti akan dihadirkan ketika kita sudah berada di alam di hari kiamat, ya, dalam wujud yang kita potong itu. Kalau kita potong kambing gede, ya kambing gede gitu, ya tanduknya, bulunya semua seutuhnya itu dalam keadaan hidup, dan dikatakan itu nanti merupakan kendaraan kita untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Ya kita belum pernah ke sana jadi belum tahu, ya. Tapi kita yakin aja gitu. Bahkan dikatakan inna dama la yaqum wa inna dama la yaqum min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'al al-ardi. Jika ada orang motong korban itu darahnya sebelum sampai ke tanah sudah diterima oleh Allah SWT. Saking senangnya Allah SWT. Saking hebatnya amalan ibadah itu. Dan kalau orang mau korban, fala yujzu biha daf'ul qimah, tidak bisa disamakan dengan kita sedekah dengan uang kontan. Harus dengan, bukan harus, yang katanya dikatakan wa nasal Imam Ahmad ala annal udhiyata afdalu minas sadaqati biqimatiha, bahwa orang beribadah dengan cara motong hewan korban itu lebih afdal daripada dia bersedekah dengan uang. Katakanlah kalau kambing 3 juta, sedekahnya 5 juta, tetap masih lebih afdal motong korbannya. Ya, kalau mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.